Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, semoga selalu sehat selalu ya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Mega Rahmawati dari PLP Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya diamanati untuk mengajar kelas 11 MIPA 5, 11 MIPA 6, 11 MIPA 7, dan 11 MIPA 8. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi biologi ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelumnya kalian dipersilahkan terlebih dahulu untuk mengisi absen di Google Classroom yang sudah disediakan oleh Ibu ya. Nah, di sana kalian tinggal klik saja ya. Ya. Apakah sudah selesai? Ya. Nah, sebelum ke pembelajaran kali ini, Ibu akan mengingatkan kalian terlebih dahulu mengenai pembelajaran kalian di minggu sebelumnya. Maksud Ibu ya, minggu sebelumnya. Nah, minggu sebelumnya itu kalian belajar mengenai apa sih? Dengan Ibu Ai? Ya, betul, mengenai jaringan, organ, dan sistem organ pada hewan. Nah, jaringan hewan itu masih ingat gak ada apa aja? Ya, betul, ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, jaringan-jaringan tersebut akan menjadi dasar kita pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian suka berlari? Atau juga melompat-lompat? Atau bahkan kalian suka menari? Ya, mengapa sih kalian bisa seperti itu dengan leluasa bergerak, menari, atau berjalan, mengangkat segala sesuatu? Bagaimana sih itu prosesnya? Nah, itu yang akan kita lakukan pada hari ini, akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kepada materi, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu mengenai KD dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian lakukan. Yang pertama, KD-nya itu adalah menganalisis hubungan antara struktur penyusun jaringan pada organ sistem gerak pada manusia yang berkaitan dengan bioprosesnya, dan juga mengetahui itu gangguan jenis gangguan yang terdapat pada sistem gerak manusia. Nah, yang selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu kalian itu dapat mendeskripsikan bagaimana jenis-jenis tulang penyusun rangka tubuh, terus ada juga struktur dari tulang itu sendiri untuk penyusun rangka tubuh, dan juga ada menjelaskan mengenai bentuk-bentuk tulang, menjelaskan mengenai pembentukan tulang atau osifikasi, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi mengenai jenis-jenis gangguan pada tulang. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan bagaimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mulai pembelajaran kali ini, siswa itu diharapkan dapat mengetahui bagaimana mendeskripsikan jenis-jenis dan struktur tulang penyusun tubuh, bentuk-bentuk tulang penyusun rangka tubuh, mengidentifikasi jenis-jenis gangguan pada tubuh, dan menjelaskan bagaimana proses pembentukan tulang pada tubuh, dan seperti itu ya. Nah, sebelum ke inti permasalahan kita kali ini, Ibu ada video terlebih dahulu ya. Coba simak dengan baik-baik, karena nanti di akhir pembelajaran ini akan ada post test ya. Jadi tolong simak dengan baik-baik. Oke? Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana? Sudah ditonton videonya? Nah, di sini Ibu ada pertanyaan nih. Mengapa sih kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita seperti pada video tersebut? Kita kan tadi sudah bisa senam ya, bisa gini. Sikut, bisa ditekuk, terus bisa menggerakkan kepala, bisa loncat-loncat juga. Nah, kenapa sih bisa gitu? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali ya.
manusia melakukan gerakan itu untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-harinya, seperti itu berjalan, berlari, atau bahkan mengangkat beban, untuk juga menghindari bahaya ya. Nah, gerakan itu sendiri merupakan suatu pola koordinasi fisiologis yang berhubungan dengan sistem gerak, yang berhubungan dengan sistem otot, sistem langkah, dan sistem saraf. Jadi semuanya itu sangat berhubungan sinergis. Nah, kita melakukan gerakan itu karena ada sistem langkah dan sistem otot. Nah, keduanya itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sama sekali ya, anak-anak. Nah, otot langkah itu sebagai alat gerak pasif ditunjang dengan otot yang sebagai alat gerak pasif akan selalu bersinergi dan secara harmonis. Nah, itu kita tidak kegerakan seperti itu tidak hanya terjadi begitu saja, melainkan itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kekuasaan Sang Pencipta, seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, antara rangka dan otot rangka itu tidak dapat dipisahkan secara satu-satu. Nah, bagaimana sih kalau misalnya dipisahkan? Kita hanya mempunyai tulang saja, apakah kita dapat bergerak? Tentu saja tidak. Atau sebaliknya, kita itu hanya mempunyai otot saja atau otot rangka, apakah kita bisa bergerak? Tentu saja tidak ya, anak-anak. Nah, jadi keduanya itu harus beriringan secara sinergis dan harmonis. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem rangkanya ya, atau tulang-tulangnya. Untuk sistem ototnya kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini sistem rangka pada manusia. Nah, sistem rangka itu apa sih? Nah, sistem rangka itu merupakan sistem yang membangun rangka-rangka tubuh manusia ya, seperti itu. Sistem rangka itu terdiri dari tulang-tulang yang selalu bersambungan sehingga membentuk sistem rangka. Nah, tulang-tulang itu sistem rangka ini memiliki berbagai fungsi, banyak sekali fungsinya. Ini dapat dilihat ya di atas atau di pinggir di sini ya. Nah, sistem rangka ini memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai mineral di dalam tubuh. Seperti mineralnya di dalam tulang ya, di dalam tulang kita dapat menyimpan mineral di dalam tulang. Yang selanjutnya yaitu sistem rangka itu dapat menopang atau memberi bentuk postur tubuh kita. Yang selanjutnya tempat melekatnya otot-otot atau otot-otot rangka, dan juga untuk menunjang tubuh dan untuk melindungi jaringan-jaringan lunak yang berada di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, rangka manusia itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, rangka aksial itu merupakan rangka sumbu simetri tubuh kita, atau ya sumbu simetri, rangka yang berada di bagian tengah. Sedangkan rangka apendikular itu merupakan rangka yang dapat digerakkan gitu, seperti dari ada tangan dan kaki. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada gambar mengenai rangka. Kita akan kelompokkan ini ke dalam mana itu rangka apendikular dan mana itu rangka aksial ya, nanti di pembahasan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah rangka aksial. Apa itu rangka aksial? Rangka aksial merupakan tulang-tulang yang berada di bagian tengah sumbu tubuh yang berfungsi untuk memberikan perlindungan pada bagian kepala, leher, dan bagian badan. Nah, rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang atau tulang os vertebrat, dan ada tulang dada dan tulang rusuk, seperti itu. Nah, rangka yang pertama adalah tulang tengkorak ya. Nah, tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi bagian otak, mata, hidung, dan bagian alat pernapasan bagian atas ya. Nah, tulang tengkorak ini dibagi menjadi dua bagian. Ada tulang tengkorak dan juga ada tulang fasia atau tulang wajah, seperti itu. Nah, di sini ada gambar mengenai tulang kranial atau tulang tempurung kepala ya. Nah, di sini di gambar sudah jelas ya sekali, itu ada bagian-bagiannya. Ibu akan sebutkan satu persatu. Yang pertama ada os frontal atau tulang dahi. Mengapa disebut os frontal? Os itu tulang dan frontal itu dahi. Jadi di depan ya. Jadi os frontal
ini merupakan tulang dahi. Terus ada os parietal, ini tulang ubun-ubun. Terus ada os temporal, di sini ada tulang yang di samping disebutnya os temporal. Terus juga ada tulang baji di bagian sini disebut dengan os sphenoid. Terus juga di sini ada tulang tapis disebut dengan os ethmoid. Dan terakhir di sini ada os occipitalis atau tulang kepala belakang. Nah, seperti itu. Fungsi dari tulang kranial ini adalah untuk melindungi otak. Otak itu kan sangat rapuh, jadi dia itu sangat dilindungi sehingga bagiannya itu sangat keras ya, otak itu. Nah, yang selanjutnya itu ada tulang fasial atau tulang pembentuk wajah. Nah, di sini terdapat 14 tulang ya. Yang pertama ada os lacrimal atau tulang mata, itu terdiri dari 2 buah. Terus juga os zygomaticus di sini ya. Dapat dilihat di gambar lebih jelasnya sih. Nah, os zygomaticus atau tulang pipi biasanya berjumlah 2. Terus ada os nasal di sini berjumlah 2 pasang juga. Di sini ada os septum nasal, ini berjumlah 1. Terus ada os concha nasal, itu berjumlah 2 di dalam hidung. Terus ada satu buah os ini mandibula atau rahang bawah, dan 2 buah os ini tulang rahang atas, os maxilla, dan terakhir ada 2 buah tulang langit-langit atau os palatum di bagian mulut ya, os palatum. Nah, untuk lebih jelasnya ini dapat dilihat di gambar ya, dan juga dapat nanti diperbesar ya, nanti PPT-nya akan saya share seperti itu. Nah, di dalam tengkorak juga itu terdapat tulang telinga bagian dalam. Nah, yang berjumlah 3 pasang. Nah, tulang telinga bagian dalam ini berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara sehingga kita bisa mendengar seperti itu. Nah, 3 pasang tulang itu diantaranya ada 1 pasang tulang malleus seperti yang dapat dilihat di gambar ya di sini di PPT. Terus ada juga 1 pasang tulang incus dan 1 pasang tulang stapes seperti itu. Nah, selanjutnya ada luas tulang belakang atau rangka tulang belakang. Nah, tulang belakang ini terdiri dari 26 ruas pada dewasa dan 33 ruas pada bayi yang masing-masingnya dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Nah, cakram tulang rawan fibrosa ini memungkinkan tulang belakang itu untuk bisa tegak dan dapat membungkuk seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan mengapa pada orang dewasa terdapat 26 ruas dan pada bayi terdapat 33 ruas. Nah, cakram tersebut atau cakram tulang rawan fibrosa ini berfungsi untuk menahan goncangan ketika kita berjalan, berlari ataupun melompat seperti itu ya. Nah, untuk tulang belakang sendiri ini memiliki fungsi dan ini dapat dilihat atau dapat dibaca. Fungsinya itu pertama untuk menopang bagian kepala dan bagian leher pada bagian tubuh. Selanjutnya ada untuk melindungi sumsum tulang belakang, itu yang paling penting ya. Yang selanjutnya juga untuk melindungi tenggorokan dan kerongkongan seperti itu. Nah, di sini terdapat ada gambar. Yang pertama itu yang di atas yang gambar warna merah itu merupakan 7 ruas tulang leher atau vertebra cervicalis. Itu ada 7 ruas ya, yang warna merah itu merupakan 7 ruas tulang leher atau vertebra cervicalis. Nah, yang warna biru itu yang panjang itu ada 12 ruas tulang punggung atau vertebra thoracalis. Nah, yang kuning itu ada 5 ruas tulang pinggul atau tulang pinggang atau nama ilmiahnya atau ada vertebra lumbalis ya. Nah, yang terakhir yang hijau itu, nah ini perbedaannya pada orang dewasa dan pada bayi. Nah, yang hijau ini pada bayi itu terdapat 5 ruas, sedangkan sudah dewasa dia akan berfungsi menjadi 1 ruas. Nah, ini merupakan tulang sakrum, tulang kelangkang atau os sakrum. Nah, yang terakhir yang berwarna ungu itu juga pada bayi itu terdapat 5 ruas, sedangkan pada orang dewasa itu berfungsi menjadi 1 ruas. Ini merupakan tulang ekor. Ya, selanjutnya ada bagian toraks ya. Toraksnya terdiri dari 2 bagian, yaitu ada 1 tulang dada atau os sternum dan 24 ruas tulang rusuk atau os costa.
ya. Nah, di sini yang pertama ada rangka tulang dada atau os sternum. Nah, tulang dada ini berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru, dan juga berfungsi untuk sebagai tempat melekatnya ruas-ruas tulang rusuk. Nah, tulang dada ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kepala tulang dada atau tulang hulu yang disebut dengan manubrium sterni. Yang kedua ada tulang badannya, bagian badan itu yang kedua yaitu disebut dengan corpus sterni. Nah, yang ketiga itu ada tulang tajuk pedang atau processus xiphoideus. Ya, itu merupakan jenis-jenis dari tulang atau bagian-bagian dari tulang dada. Nah, yang selanjutnya ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini berjumlah 24 ruas tulang rusuk atau 12 pasang ya. Kalau sebut pasang ada 12 pasang, tetapi untuk ruas ada 24 ruas tulang rusuk. Nah, ruas tulang rusuk ini berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru dan juga alat-alat pencernaan bagian atas. Nah, yang pertama, jadi struktur tulang rusuk ini terdiri dari 12 pasang. Yang pertama, 7 pasang pertama itu ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Nah, 7 pasang tusuk sejati yang dimana bagian depannya itu melekat pada bagian tulang dada dan bagian belakangnya itu melekat pada bagian tulang belakang bagian punggung. Nah, yang selanjutnya ada 3 pasang tulang rusuk yang palsu. Nah, 3 pasang rusuk palsu itu bagian depannya itu melekat pada bagian tulang rusuk yang bagian atasnya. Jadi tidak melekat pada bagian dada, bagian tulang dada, tapi melekat pada tulang rusuk bagian atasnya. Sedangkan yang bagian belakangnya itu sama melekat pada bagian tulang belakang bagian punggung. Nah, yang terakhir ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, bagian depannya itu tidak melekat pada apapun, tidak melekat pada bagian manapun, sedangkan bagian belakangnya itu melekat pada bagian tulang belakang bagian punggung. Seperti itu. Jadi dapat dipahami ya perbedaan antara tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Nah, tulang rusuk sejati itu bagian depannya itu melekat pada bagian dada, tulang dada. Sedangkan kalau kalau yang tulang rusuk palsu itu bagian depannya itu tidak melekat pada bagian tulang dada, tetapi pada bagian tulang rusuk yang berada di atasnya atau melekat pada bagian tulang rusuk sejati. Nah, kalau bagian yang tulang rusuk melayang itu bagian depannya itu tidak melekat pada apapun, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada tulang atau rangka apendikuler. Nah, secara umum rangka apendikuler ini terdiri dari alat-alat gerak manusia yang terdiri dari atas tulang gelang bahu, tangan, terus ada juga pinggul dan kaki. Nah, rangka apendikuler ini dibagi menjadi ada rangka gerak atas dan gerak bawah. Yang pertama itu ada ini tulang gelang bahu atau pektoral. Nah, sini ya berarti bahu ya. Nah, yang pertama ada tulang selangka. Ini tulang selangka itu atau tulang clavicula atau os clavicula. Nah, tulang selangka ini atau tulang leher ini membentuk bagian depan bahu ini. Nah, di sini. Ini. Yang ini nih, ini merupakan tulang selangka. Nah, berfungsi ini tulang selangka atau clavicula ini berfungsi untuk melekatnya otot leher, otot leher, terus otot toraks yang di sini, terus ada otot bagian lengan dan punggung. Nah, itu fungsi dari fungsi dari rangka selangka di sini, tulang selangka atau os clavicula. Yang selanjutnya ada os scapula atau tulang belikat yang berada di belakangnya ini. Nah, tulang belikat ini berfungsi sebagai tempat pelekatan sebagian otot dinding dada dan bagian lengan. Jadi sini di belakangnya itu adalah tulang belikat. Yang selanjutnya ada anggota gerak bagian atas. Nah, anggota gerak bagian atas itu tadi ada ini tangan ya. Nah, di tangan ini dapat kita lihat. Di
di sini terdapat bagian-bagian atau di situ sudah dijelaskan bagian-bagian dari tulang penyusun gerak bagian atas. Nah, sini siapa ada yang tahu? Nah, betul, ini adalah tulang lengan atas, disebut dengan os humerus. Os humerus. Ini ada tulang lengan atas. Terus juga di sini ada sini ya, kelihatan kan? Nah, ini tulang pengumpil. Tulang pengumpil adalah os radius. Os radius. Dan sini ada tulang hasta yang disebut dengan os ulna. Nah, bagaimana saya membedakan antara os radius dan os ulna? Nah, kalau os radius itu sejajar dengan ibu jari. Kalau os ulna atau tulang hasta sejajar dengan kelingking di sini di bawah. Terus juga ada os ini, os karpal atau os pergelangan tangan di sini ya. Terus juga ada os metakarpal. Terus ada juga ini os metakarpal itu tulang telapak tangan ya. Selanjutnya ada os phalanges atau tulang jari-jari tangan. Nah, dapat dipahami? Nah, selanjutnya ada tulang panggul atau pelvis. Nah, tulang panggul ini berfungsi untuk menyangga berat tubuh serta melindungi bagian-bagian yang berada di dalam rongga pelvis, seperti ada organ kandung kemih dan alat-alat kandungan pada wanita. Nah, biasanya pelvis wanita ini lebih besar dibandingkan dengan pelvis pria ya, karena pada pelvis wanita itu terdapat organ-organ atau alat-alat alat-alat kandung seperti ovarium seperti itu ya. Nah, ini terdapat gambar lebih jelas ya di sini untuk tulang panggul sendiri atau pelvis itu sendiri terdiri dari satu, ada tulang ileum atau tulang os ileum. Itu akan melindungi atau disebut juga dengan tulang usus, berfungsi untuk melindungi usus ya, usus ileum. Nah, yang kedua ada tulang kemaluan atau symphysis pubis, dan yang ketiga ada tulang duduk atau os ischium. Nah, selanjutnya ada anggota gerak bagian bawah atau kaki ya, bisa sini nggak kelihatan ya kaki. Nah, di PPT juga sudah jelas ya, di situ ada bagian-bagiannya. Nah, yang pertama ada tulang paha. Nah, tulang paha itu disebut dengan os femur. Os femur yaitu ada tulang paha. Selanjutnya ada tulang kering atau tulang kering itu yang berada di bagian depan ini. Yang bagian depannya itu ada tulang kering disebut dengan os tibia. Nah, yang bagian selanjutnya adalah tulang betis yang berada di belakangnya. Yang betis itu bagian belakang itu adalah tulang betis disebut dengan os fibula. Nah, selanjutnya ada tulang tempurung lutut. Nah, tempurung lutut itu disebut dengan os patella. Patella ya. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki disebut dengan os tarsal. Terus ada tulang telapak kaki ya yang di bawah itu sama seperti ini tapi diganti dengan tarsal, jadi metatarsal. Tadi kan ini metakarpal. Nah, selanjutnya untuk jari-jari kaki itu sama dengan jari-jari tangan, itu phalanges seperti itu. Dapat dipahami? Ya. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai rangka penyusun tubuh dari bagian atas sampai bagian bawah yang terdiri ada rangka aksial dan rangka apendikular, sekarang kita akan membahas bagian terkecil dari rangka tersebut, yaitu apa? Tulang. Betul sekali, tulang. Nah, tulang itu kita akan membahas mengenai strukturnya terlebih dahulu ya. Nah, pertama, tulang itu memiliki lapisan-lapisan dari luar ke dalam, dapat diurutkan menjadi pertama ada periosteum, yang kedua ada tulang kompak, yang ketiga ada tulang spons atau spongy bone, yang keempat ada endosteum, dan yang kelima itu ada sumsum tulang. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada periosteum. Nah, periosteum ini merupakan lapisan terluar tulang yang berisi atau berjumlah 2 lembar jaringan ikat. Nah, jaringan ikat yang pertama, lembar jaringan ikat yang terluar itu merupakan jaringan ikat fibrosa yang rapat. Nah, yang lembar bagian dalamnya merupakan osteoblast yang bersifat osteogenik. Apa sih itu osteoblast? Kan sudah dijelaskan ya pada jaringan hewan itu. Nah, osteoblast itu merupakan sel penyusun atau sel pembentuk jaringan tulang ya, seperti itu. Nah,
uh, di dalam periosteum ini terdapat pembuluh darah dan serat Charpey. Nah, serat Charpey ini berfungsi untuk melekatkan periosteum pada tulang seperti itu. Nah, periosteum ini sendiri berfungsi untuk melekatkan tempat sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka seperti itu. Nah, yang kedua ada apa tadi? Tulang kompak atau compact bones. Nah, strukturnya itu sedikit halus, terus padat, dan sedikit berongga dan sangat kuat. Nah, mengapa sih tulang kompak itu sangat kuat? Karena tulang kompak ini mengandung banyak sekali zat kapur, kalsium karbonat, dan kalsium fosfat. Seperti itu. Nah, tulang kompak ini biasanya terdapat pada bagian tangan atas, terus pada bagian kaki. Seperti itu tulang kompak. Terus juga ada tulang spons atau bone ya, bukan SpongeBob tapi bone, itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, merupakan lapisan yang strukturnya itu berongga dan berisi di dalamnya itu ada sumsum merah. Nah, yang keempat itu ada endosteum. Nah, endosteum ini merupakan jaringan ikat areol vaskuler yang melapisi bagian rongga sumsum seperti itu. Nah, yang kelima adalah sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini merupakan bagian yang paling dalam di dalam tulang itu sendiri. Nah, biasanya bentuk dari sumsum tulang ini seperti jelly gitu, jadi sangat kental sekali untuk tulang. Nah, selanjutnya juga ada tulang itu dibagi berdasarkan bentuknya. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk tulang itu sendiri? Kan kita tahu tulang itu keras atau gimana, tulang rawan atau tulang lunak. Nah, sini ada bentuk-bentuk tulang. Nih, bentuk-bentuk tulang itu ada tulang pipa atau tulang panjang, terus ada tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada tulang pipa atau tulang panjang. Nah, tulang pipa ini memiliki struktur berbentuk panjang, terus kuat, padat. Nah, tulang pipa ini berfungsi untuk menahan berat tubuh dan membantu pergerakan. Nah, tulang pipa ini memiliki bagian-bagian seperti lihat jelas ya di gambar itu ada. Nah, untuk bagian utamanya itu ada metafisis, ada bagian epifisis, diafisis, dan metafisis. Nah, untuk epifisis itu bagian atas itu merupakan epifisis. Terus ada juga diafisis bagian tengahnya itu. Nah, di antara epifisis dan diafisis itu ada metafisis. Nah, di situ dijelaskan juga ada tulang spons yang berada di bagian atas itu. Tadi kan sudah tahu ya pengertian dari tulang spons itu seperti apa. Terus juga ada periosteum. Nah, terus juga ada endosteum yang berada di bagian dalam, dan juga bagian lebih dalam itu ada sumsum tulang atau rongga sumsum tulang seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini nih untuk tulang pipa ini biasanya terdapat pada ini tulang pada os humerus, os radius, os ulna, os femur, os itu apa? Os fibula patella. Patella mah bukan ya, kalau patella itu nanti saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini bentuknya itu kecil-kecil, itu seperti kubus. Nah, biasanya ini itu terdiri dari tulang spons dan sedikit tulang kompak, sedikit lapis tulang kompak. Nah, tulang pendek ini biasanya terdapat pada pergelangan tangan yang kecil-kecil itu, jadi ditemukan itu jadi bukan satu, jadi berkelompok itu, kecil-kecil kubus itu. Dapat lebih jelasnya dilihat di gambar ya di sini di PPT. Terus juga pada pergelangan kaki. Nah, selanjutnya ada tulang pipih. Nah, tulang pipih ini bentuknya seperti lempengan. Nah, jadi biasanya terdapat di bagian kepala dada. Nah, bagian kepala tulang dada maksudnya. Nah, itu kan berbentuk pipih. Terus ada tulang tengkorak juga pipih. Terus juga tulang belikat, nah, atau skapula. Iya, skapula kan. Skapula. Terus juga ada tulang satu lagi itu ada tulang yang tidak beraturan ya. Nah, tulang yang tidak beraturan ini merupakan jadi si tulangnya itu bentuknya itu tidak beraturan. Biasanya terdapat pada ruas-ruas tulang belakang atau costa vertebra. Itu
jenis bentuk atau bentuk tulangnya itu tidak beraturan. Nah, yang terakhir adalah tulang sesamoid. Nah, tulang sesamoid ini biasanya ditemukan pada formasi persendian, seperti pada di persendian antara tulang femur dan tulang betis yang bawah yang ini tulang, atau yang sering disebut juga dengan tulang tempurung lutut. Nah, itu disebut atau os patella, itu merupakan tulang contoh dari tulang sesamoid seperti itu. Yang selanjutnya adalah pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang itu disebut dengan osifikasi. Nah, osifikasi di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada osifikasi intramembran dan osifikasi endocranium atau intracartilago. Nah, yang pertama adalah osifikasi intramembran ya. Nah, untuk osifikasi intramembran ini merupakan proses pembentukan tulang secara langsung atau osifikasi primer, yaitu dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Untuk prosesnya nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya ya. Nah, yang kedua adalah osifikasi endocranium. Nah, osifikasi endocranium ini merupakan proses pembentukan tulang rawan digantikan dengan tulang keras. Nah, biasanya osifikasi endocranium ini terjadi pada tulang pipa yang menyebabkan tulang pipa itu akan tumbuh semakin memanjang seperti itu. Yang pertama adalah proses pembentukan tulang secara intramembran atau osifikasi intramembran. Yang pertama di sini sudah jelas ya, nomor 1 itu merupakan sel mesenkim ya. Sel mesenkim ini akan berdiferensiasi menjadi sebuah osteoblast. Nah, atau yang nomor 2 akan berdiferensiasi menjadi osteoblast. Nah, osteoblast ini kemudian akan menyeksikan zat-zat matrix yang belum mengapul atau disebut dengan osteoid. Nah, osteoblast yang terpendam di dalam matrix itu disebut dengan osteosit. Nah, osteosit. Jadi si osteoblast itu akan menjadi osteosit. Nah, pada tahapan ketiga itu yang berada di tengah, yang seperti yang di tengah yang bintang-bintang itu adalah osteosit. Nah, osteosit ini akan menjadi lama-kelamaan akan berada di dalam lakuna dan tidak akan lagi mengeluarkan zat-zat intraselulernya. Nah, osteosit ini menjadi cikal bakal untuk pembentukan tulang selanjutnya pada tahapan nomor 5 seperti itu. Dapat dipahami? Ya, selanjutnya yaitu proses osifikasi endocranium atau intracartilago. Nah, yang pertama itu kan dilihat ya di sini di PPT. Nah, jenis asalnya itu merupakan tulang lawan atau tulang lawan hialin ya. Nah, tulang lawan ini pertama-tama akan dipecah dan akan menghasilkan sebuah rongga yang bisa dilihat pada proses kedua. Nah, yang selanjutnya pada proses ketiga itu kan tadi sudah dijelaskan ada periosteum. Nah, kuncup periosteum itu kan terdapat pembuluh darah ya. Nah, selain pembuluh darah juga ada osteoblast, osteoklas, sel saraf. Nah, semua komponen itu akan berjalan atau perlahan-lahan masuk ke rongga yang terbuat tadi. Nah, selanjutnya bagian selanjutnya yaitu rongga osteoblast itu akan menghasilkan atau membentuk jaringan tulang spons ya. Nah, kemudian rongga medula itu akan terbentuk ketika osteoklas memecah jaringan tulang spons yang baru terbentuk tadi. Nah, sehingga rongga medula itu akan semakin membesar seiring dengan penyebaran osifikasi ke bagian ujung tulang sih. Nah, terakhir itu jadi tulang lawan hialin tadi akan digantikan oleh tulang keras di bagian luarnya seperti itu. Jadi itu akan semakin memanjang seperti itu. Untuk lebih itu adalah proses singkatnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian dapat mengkaji literatur yang lain juga, di buku juga sudah jelas sekali ya untuk proses osifikasinya. Nanti bisa dapat dipelajari lagi apabila kurang mengerti dengan yang saya paparkan barusan seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai jenis-jenis gangguan pada tulang ya yang kita bahas tadi. Nah, jadi pada tulang itu terdapat berbagai jenis gangguan ya yang dapat terjadi. Yang pertama itu pada tulang belakang ya. Nah, pada tulang
tulang belakang pertama itu ada kifosis. Nah, kifosis ini bentuk tulang belakang yang seperti kita seakan-akan kelainan tulang belakang, jadi kita terlihat memupuk, jadi tulang belakangnya itu melengkung ke arah luar, jadi kita seakan-akan terlihat memupuk dan dapat dilihat di gambarnya lebih jelasnya. Nah, untuk yang kedua itu ada lordosis. Nah, ini kelainan tulang ini merupakan jadi si tulang punggung bagian tulang belakang bagian punggung yang bagian pinggang di sini itu melengkung ke bagian dalam atau ke bagian depan, sehingga akan seperti gini gitu. Nah, dilihat di gambar ya untuk lebih jelasnya lagi. Nah, untuk yang ketiga itu ada skoliosis atau kelainan tulang belakang ke arah kiri atau ke kanan, atau melengkung ke arah kiri atau ke arah kanan. Itu bisa juga disebabkan oleh kebiasaan duduk kita ya. Nah, yang selanjutnya itu ada kelainan ada subluxasi. Nah, subluxasi ini merupakan kelainan pada bagian tulang leher. Nah, jadi akan menyebabkan kepala itu seakan-akan miring ke kiri atau mengiring ke kanan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada fraktur pada tulang. Fraktur itu atau fraktur itu apa ya? Jadi keretakan pada tulang, atau bisa disebabkan oleh kecelakaan atau benturan-benturan ya. Nah, waktu itu ada 5 ya, ada 4 jenis. Nah, yang pertama ada transfer frakturnya seperti itu, jadi patahnya itu jadi horizontal gitu, jadi enggak itu, jadi patahnya itu horizontal atau fraktur transversal itu. Nah, yang kedua itu ada fraktur nah, yang kedua itu dapat dilihat ya di gambar. Jadi beda-beda jenis patahnya itu. Yang ketiga itu jadi itu patahnya kayak miring gitu ya. Nah, yang keempat itu ada jadi patahnya itu bukan patah, itu remuk. Jadi itu dapat bisa disebabkan oleh kecelakaan ataupun hal lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu dari gangguan tulang fisiologis ya, untuk fisiologisnya. Nah, yang pertama itu ada mikrosefalus. Nah, mikrosefalus ini diakibatkan oleh ketidakmampuan tulang tengkorak untuk berkembang. Jadi tulang tengkoraknya itu kecil, jadi disebut dengan mikrosefalus. Ada juga hidrosefalus atau disebut dengan kepala air. Nah, itu juga si tengkoraknya itu di dalam tengkorak itu berisi banyak air seperti itu. Nah, selanjutnya ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini disebabkan oleh kekurangan kalsium. Nah, selanjutnya ada rakitis. Nah, rakitis ini biasanya terjadi pada anak-anak. Rakitis itu merupakan pelunakan tulang dan biasanya bisa pada bagian kaki ya biasanya. Jadi anak-anak itu biasanya membentuk si kakinya itu membentuk huruf X seperti pada gambar, atau bisa menjadi huruf O seperti itu. Nah, untuk gangguan-gangguan yang saya sebutkan tadi, saya hanya menyebutkan sekilas-sekilas saja ya. Nah, sehingga sekalian itu dapat mencari lebih jauh di dalam artikel-artikel atau buku-buku sumber yang kalian dapatkan. Nah, jadi jangan hanya terfokus pada yang saya sampaikan saja, karena pembelajaran ini merupakan pusatnya itu bukan di saya, jadi bukan saya yang terus memberikan kepada Anda, tapi Anda juga kalian juga harus misalnya mencari tambahan referensi seperti itu ya. Apabila nanti terdapat kesalahan atau kesalahan dalam penyampaian saya, mohon untuk dikoreksi karena kita di sini sama-sama belajar. Nah, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan sangat baik ya. Jangan lupa untuk mengisi LKPD dan mengerjakan LKPD dan juga mengerjakan tugas laporan yang sudah saya kirimkan melalui Google Classroom nanti ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan tes evaluasi atau post test di akhir pembelajaran ya. Nanti kita akan melakukan post test seperti itu. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham, dapat ditanyakan pada forum diskusi di WhatsApp grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.